Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa mengganggu? Oh iya, silakan. Ya, lagi asik ya Pak ya? Ya, lagi ngobrol-ngobrol. Ya, ngobrol santai aja, Bu. Iya. Begini Pak, ini saya datang ke sini nih mau minta tolong nih sama Bapak ini berdua. Ya, kira-kira yang bisa dibantu oleh kami apa, Bu? Ya. Jadi begini Pak, saya ini dihubungi oleh Bu Dede, guru SD Malahayu 5. Nah, beliau ini memiliki permasalahan di sekolahnya Pak, mengenai pembelajarannya di sekolah. Nah, namun beliau ini bukannya tidak bisa mencari solusi atau menyelesaikan permasalahannya sendiri. Namun mungkin beliau itu ingin saya dampingi dalam rangka menyelesaikan permasalahannya tersebut. Jadi Bu Asi ingin melaksanakan Ya, coachingnya, Bu. betul. Di sini saya ingin melakukan coaching bersama Bu Dede. Iya. Tadi Bu Dede sudah menghubungi saya, beliau masih di perjalanan ini Pak. Terus apa yang kira-kiranya bisa kami bantu? Ya, saya di sini kan akan melakukan coaching nanti bersama Bu Dede. Saya meminta tolong kepada Bapak berdua untuk menjadi pengamat dalam proses coaching yang akan kami lakukan nih Pak. Gimana Pak Win? Bersedia menjadi pengamat Pak Win? Mumpung kita ada waktu senggang, barangkali kalau misalnya kita diminta bantuan, insya Allah kita siap. Iya. Terima kasih sekali Pak atas kesediaannya membantu kami dalam proses coaching nanti. Mungkin di sini saya akan menggunakan alur cerita nih Pak. Barangkali nanti ada kesalahan dalam alurnya tersebut, mohon nanti diingatkan ya Pak ya. Ya, selagi kami bisa membantu, bisa mengingatkan, tentunya kami mengingatkan ya, Pak. Terima kasih sekali Pak. Ini Bu Dede kira-kira sedang kesini apa di mana Bu ini? Iya, katanya saya sedang di perjalanan Pak. Oh gitu. Assalamualaikum. Mungkin itu mungkin. Waalaikumsalam. Macam ngomong nih Pak. Bu iya, Dedenya ngomongkan Bu datang. Dede, monggo. Monggo Pak Bu. Oh ini yang namanya Bu Dede ya? Iya, ini Bu Dede Pak. Silakan duduk. Lagi asik ya Pak. Ngobrol-ngobrol Bu Dede. Ngobrol aja nih Bu, berkenaan dengan apa yang kita obrolkan tadi di WhatsApp, bahwa Ibu ingin melakukan proses coaching dengan saya ya Bu ya. Iya, benar. Betul sekali. Jadi gini Pak, saya itu punya masalah di sekolah ya, masalah sekolah. Nah, saya ingin ada solusinya seperti apa sih? Saya juga nggak tahu nih. Kayak lagi pusing banget, resah, gelisah dan seperti itu Pak. Saya mohon bantuannya ya Bu ya. Ya, karena saya ini belum profesional Ibu menjadi seorang coach, jadi saya minta kepada Bapak ini berdua untuk menjadi pengamat gitu Bu. Nah, bisa aja ya Bu Asi ya, Pak Win. Pertama sepertinya Pak Bu Asi juga dan Bu Dede sudah paham dan sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, mudah-mudahan dalam proses kegiatannya nanti kita bisa menemukan solusi ya Bu ya. Amin. Terima kasih, Bu. Terus kira-kira ini mau pelaksananya sekarang apa gimana? Sekarang boleh Pak? Oh sekarang, berarti kalau sekarang di ruangan mana ya Pak? Kira-kira? Ada ruang sebelah Pak. Oh ada. Di mana aja? Oh iya. Iya. Kita kesana aja ya Bu Jadi ya. merepotkan ya Pak ya? Enggak apa-apa. Santai aja Bu. Terima kasih Sana ya aja Pak. ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya. Semoga kita selalu sehat, bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugas kita semua ya Bu ya. Amin. Alhamdulillah di siang hari ini kita bertemu untuk menyelesaikan tugas, yaitu tentang coaching hari ini. Sebelum itu saya perkenalkan, saya bertindak sebagai pengamat bersama rekan saya Pak Roti Hartono, kemudian coach Bu Syariasid, dan coachnya adalah Ibu Dede Aisyah. Sebelum kita melakukan pengamatan atau melakukan coaching ini, ada beberapa yang perlu saya tanyakan ke Bu Dede. Siap ya Bu ya? Ya mohon maaf, maksud saya ke Bu Asih. Bu Asih, berkaitan dengan rubrik yang nanti saya amati dengan Pak Aldi tentang alur cerita, juga kompetensi yang akan kami amati. Kira-kira kompetensinya apa atau kompetensinya itu meliputi apa saja? Potensi yang ingin saya kembangkan di sini ada 3 Pak, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, begitu ya Pak Aldi. Iya. Selanjutnya
Eh, kali ini kira-kira Bu Asi kompetensinya apa yang mau dikembangkan? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan di sini Pak, Ya. yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot agar saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach saya. Baik, agar kalau Bu Asi mau fokus ke kompetensi menyusun kalimat berbobot, pastinya memang ada beberapa indikator ya berarti ya. Untuk indikator pencapaian yang akan nanti Bu Asi gunakan untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Indikator Itu apa saja Bu? pencapaiannya yang ingin saya kembangkan di sini, yaitu harapan saya adalah coach saya Ibu Dede ini bisa menggali potensi dirinya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, bisa membantu mencari solusi atau permasalahan yang dialami oleh Bu Dede. Gitu. Jadi saya ingin menggali ide-ide dari Bu Dede melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, sudah kita catat ya Bu? Iya, sudah. Monggo untuk selanjutnya kami serahkan untuk Bu Asi sebagai coach untuk melaksanakan tugas. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini lesu sekali kelihatannya Bu? Ya, Terlihat seperti memiliki sesuatu permasalahan itu ya Bu, apa gimana nih Bu? Iya, jadi curhat sedikit ya Bu ya. Iya. Mungkin banyak nih Bu. Iya silahkan. Ya, jadi gini Bu, saya ini merasa risih, lagi merasa nggak nyaman juga di sekolah karena dimana saya itu merasa disepelekan oleh anak-anak saya, terutama dari bidang kedisiplinan Bu. Salah satunya yaitu anak itu selama di sekolah itu tidak menggunakan seragam itu sesuai dengan aturan, terutama ini dalam memasukkan baju. Selagi saya tegur dia oke lah dimasukkan. Tapi saya baru beberapa langkah aja udah dikeluarkan, terutama ini pada jam istirahat sampai jam terakhir. Jadi saya tuh merasa risih banget gitu. Saya udah ngomong tapi kan masih seperti itu lagi. Saya itu merasa disepelekan gitu. Jadi di sini Bu Dede sedang merasa risih ya, atau merasa resah dan juga bingung karena anak-anak tidak mengikuti peraturan yang mana mereka itu tidak tertib dalam berpakaian ya Bu ya. Betul Bu. Jadi teguran saya itu merasa disepelekan oleh anak-anak. Baik Bu Dede, sebelum kita memulai diskusi ini, kira-kira tujuan yang ingin dicapai dalam diskusi ini apa nih Bu? Tujuannya yaitu agar anak-anak itu lebih sadar adanya disiplin sekolah. Mereka juga maulah berpakaian itu dengan rapi. Bukan hanya misalkan pas gitu aja, tapi dia sadar selama di sekolah sampai nanti pulang sampai di rumah itu ya bajunya masih rapi. Iya. Kemudian ukuran keberhasilannya dari tujuan yang ingin dicapai Bu Dede ini kira-kira apa nih Bu? Anak-anak ini selama di sekolah ya baju itu dimasukkan Bu. Berarti sampai dengan pulang tuh bajunya Iya itu kalau lumayan ya. kalau itu sudah nama sama anak-anak berarti tujuan saya itu sudah tercapai Bu. Iya betul. Berarti selama ini usaha apa yang sudah Bu Dede lakukan supaya anak-anak tersebut berdisiplin dalam berpakaian? Sebenarnya saya sudah membuat keyakinan kelas Bu. Jadi Iya. Bu Dede sudah membuat kesepakatan kelas. Iya. Nah, itu bagus sekali Bu. Dengan kesepakatan kelas itu, jika bisa dijalankan, tentunya anak-anak akan disiplin sesuai dengan peraturan sekolah harusnya Bu. Iya Bu, tapi kesepakatan kelas itu ya selagi saya ada di kelas. Iya. Selagi saya di kelas. Terus kayak, ayo nah kalau apa kesepakatan iya Bu. Tetapi kalau sudah saya tidak di kelas ya, Iya. seperti itu lagi, keluaran lagi, seperti itu. Jadi saya Iya. gimana ya gitu caranya gitu loh Bu. Apakah Ibu pernah merefleksi kembali Bu kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Nah, ya Bu, betul sekali. Selama ini saya membuat kesepakatan kelas ini hanya membuat aja, saya belum pernah merefleksikan Bu. Iya. Terus kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Bu Dede supaya bisa mencapai tujuan itu apa saja? Sebetulnya itu saya punya ide Bu. Ya. Saya itu punya ide, ada suatu kegiatan yang saya kasih nama itu SKS Bu. SKS apa ya Bu? Itu surat kasih sayang. Oh, itu bagus sekali
bermaksudnya ini ide saya ya Bu ya. Iya. Ini untuk mendisiplinkan anak. Dimana selain itu juga anak satu sama lain itu saling berempati, meningkatkan rasa perhatian anak sama siswanya. Jadi setiap hari misalkan ada anak yang bajunya dikeluarkan, keluaran yang bukan bahasa saya dikasih surat Bu. Iya. Misalkan misalkan Kak Andi ya, hari ini kakak belum kelihatan rapi, tolong dong kayak gitu. Seperti itu. Jadi bahasanya juga bahasa yang santun seperti itu Bu. Jadi itu ada SKS namanya Bu. Surat Kasih saya. sayang. Mau ke saya coba. Ya, ini bagus sekali Bu. Ini Ibu sangat luar biasa, ini inovatif sekali ya Bu. Memiliki ide-ide yang unik. Pastinya jika kegiatan ini dilaksanakan, anak-anak akan lebih peduli dan empati ya Bu ya. Iya. Serta memiliki kesadaran diri untuk Itu anak-anak saya. Iya. Iya Bu, itu Iya. anak-anak saya. Nah, dari kekuatan-kekuatan atau ide yang dimiliki Bu Dede ini, kira-kira peluang apa nih yang kemungkinan akan bisa diambil nih? Nah, jika ide saya ini dilaksanakan, saya ini berangan-angan ya Bu ya. Pasti Iya. anak-anak itu bajunya akan dimasukkan. Iya. Kemudian anak-anak itu saling perhatian, kasih sayang, rasa empatinya tinggi gitu. Jadi bukan lagi misalkan saya jadi naik darah ya Bu karena merasa disepelekan, tapi anak dari anaknya itu sendiri juga udah saling perhatian, saling mengingatkan seperti itu. Disiplinnya juga pastinya akan terlaksana. Seperti itu Bu. Terus hambatan-hambatan yang sudah dihadapi selama ini dalam mendisiplinkan anak berpakaian itu di mana Bu? Hambatannya? Hambatan ini dari waktunya Bu. Waktu. Iya, dari waktunya. Maksudnya Bu Dede yang tidak punya banyak waktu gitu apa gimana Bu? Saya itu kan jadi saya itu harus memonitoring SKS ini udah berjalan dengan baik apa tidak sih ya, seperti itu kan. Nah, dengan adanya saya ekstra monitoring, Iya. berarti kan saya juga Kerjaan yang lain terabaikan kerjaan gitu. yang lain juga terabaikan, sedangkan saya kan bukan hanya ini aja Bu, masih ada kegiatan misalkan membuat administrasi yang lainnya seperti bos dan sebagainya kan kayak gitu. Harus saya selesaikan ini, kemudian yang lainnya juga biaya Bu, dimana satu anak itu kan membutuhkan karton, lem dan sebagainya gitu ya. Sedangkan ya di sekolah saya Bu, terutama itu operasional aja ya agak gimana ini dan gimana ya biaya dari segi biaya dan waktunya itu Bu, saya terhambat di situ. Gitu. Berarti Ibu mengalami hambatan tentang waktu dan biaya ya Bu ya. Kemudian kira-kira solusinya apa nih nanti yang akan dilakukan supaya hambatan-hambatan ini bisa teratasi Bu? Solusinya ya Bu, begini Bu, mungkin saya harus berkoordinasi sama kepala sekolah dan juga sama rekan-rekan sejawat yang lainnya ya Bu ya. Biar ikut berpartisipasi ya Bu ya dalam program ini biar sukses begitu ya Bu. Iya, kemudian nanti kan biayanya saya ngomong juga sama Pak, ini saya ada kegiatan seperti ini, itu biayanya sekian, biar tercover dalam RKS-nya ya Bu. Seperti itu. Wah, itu bagus sekali Bu usaha-usahanya. Tetap semangat ya Bu, semoga bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kira-kira rencana apa nih yang akan dilakukan untuk bisa meraih tujuan tersebut? Saya lebih konsisten dulu Bu ya. Dan saya harus konsisten di dulu nih dalam melaksanakan serta memastikan kegiatan ini berlangsung dengan baik. Kemudian menyediakan fasilitas-fasilitas tadi, mungkin kalau sudah diketahui sama Bapak Kepala Sekolah, saya pun misalkan mengeluarkan anggarannya bisa mengcover kebutuhan yang ada seperti itu. Wah, sudah luar biasa nih Bu strateginya. Jadi Bu Dede akan meningkatkan konsistensi dan monitoring ya Bu ya tentang keaktifan siswa dan menyediakan fasilitas agar kelengkapan SKS ini dapat terlaksana serta memberikan keteladanan ibu sendiri sebagai kepada anak-anak sehingga anak-anak disiplin dalam berpakaian sekaligus meningkatkan rasa perhatian dan empatinya. Ya, Terus kira-kira kapan Bu Dede akan melakukan rencana aksi ini? saya melakukan aksi ini mungkin di depan kali ya Bu ya. Supaya lebih baik ya Bu ya. Lebih baik sehingga kedisiplinan dan dampak yang lainnya juga bisa teratasi lah seperti itu.
konsisten ya Bu ya. Kemudian dalam jangka waktu yang panjang saya berusaha bersabar dan juga memberikan keteladanan Bu. Iya. Ya, Itu keteladanan nomor satu bagi mereka. Iya. seperti juga pemerintahan ya Bu ya. Ada, jadi misalkan cara berpakaiannya juga sesuai dengan aturannya seperti itu. Iya betul. Tetap semangat ya Bu Dede. Iya Bu, harus Bu. Saya harus Semoga semangat. Bu Dede bisa melaksanakan kegiatan ini secara konsisten ya Bu ya. Min, kita dukungannya ya Bu Mantap ya. sekali ya Bu, saya doakan semoga apa yang Bu Dede rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak lebih meningkat lagi disiplinnya, sekaligus semakin berempati terhadap sesama dan tadi memberi surat SKS ya Bu ya. Terima kasih saya. Betul. Iya. Iya Bu, terima kasih dan mohon dukungannya ya Bu ya. Iya. Terima kasih juga sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Iya, Sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Terima kasih permasalahannya ya Bu ya. Saya bisa membantu Bu Dede menyelesaikan solusinya. Kira-kira ini perasaan Bu Dede setelah kita ngobrol ini gimana Bu? Saya sangat senang Bu. Iya. Terima kasih sekali, senang sekali saya bisa menemukan solusi. Saya juga Mudah-mudahan ini solusi terbaik ya Bu ya. Ya, saya juga yakin Bu, saya makin yakin apa kegiatan saya ini akan bisa saya laksanakan. Iya. Terima kasih sekali ya Bu ya. Sama-sama Bu Dede. Wah, mantap sekali percakapan tadi, sangat seru sekali ya Pak. Luar biasa. Nah, untuk percakapannya bisa kita lanjutkan Bu Asih. Iya, bisa Pak. Ya. Nah, dari percakapan tadi kira-kira indikator apa yang sudah tercapai? Ya, indikatornya yang sudah saya lakukan, yang saya merasa saya sudah mencapai target saya gitu ya Pak ya. Nah, seperti yang awal saya bicarakan tadi, saya lebih spesifik ke mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya merasa saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ada beberapa pertanyaan yang bisa menggali ide dari Bu Dede untuk bisa mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, baik. Dari tadi kami melakukan pengamatan ya bersama dengan Pak Winarno. Di sini saya dan Pak Winarno sudah melakukan observasi tentang pelaksanaan coaching tadi. Ini yang pertama untuk langkah-langkah model cerita ini dari tujuan sendiri ini sudah sangat jelas sekali. Sudah bagus sekali, sudah nampak. Terus untuk identifikasi masalahnya juga sudah nampak. Sudah bagus sekali yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sekali untuk menggali potensi-potensi yang ada di Bu Dede Aisyah. Terus untuk rencana aksinya ini untuk Bu Dede Aisyah bagus sekali ya Bu. Untuk rencana aksi yang tadi dikemukakan, Itu ada yang dalam benak saya tapi belum saya realisasikan. mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan ya Bu. Iya Pak, amin. Ya. Dari dukungannya juga Pak. Terus untuk tanggung jawabnya sendiri tadi mendengarkan komitmen dari Bu Dede Aisyah juga sudah bagus sekali Bu. Mudah-mudahan dilaksanakan secara kontinu. Memang apa yang disampaikan Bu Dede bisa dilaksanakan minggu depan dan secara terus menerus. Jangan sampai terputus ya Bu. Juga sudah terputus. Nah, kalau tadi dikembangkan untuk kompetensi menyusul kalimat berbobotnya, ini bisa dikembangkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya ya Bu ya. Iya. Jangan sampai hanya berhenti di sini, tetapi dilanjutkan Iya. untuk terus dikembangkan, termasuk dengan kompetensi-kompetensi yang lainnya, yaitu dengan kehadiran penuh, terus pendengaran aktifnya itu juga dikembangkan. Jangan hanya mengembangkan kompetensi dalam menyusun kalimat berbobot saja. Barangkali ada tambahan dari Pak Wali. Cukup. Sudah kita diskusi. Nah, pastinya nanti ada kemauan pada dan pasti ada cara. Kalau seandainya kita memiliki sebuah kemauan, pasti ada cara. Amin. Semoga. Nah, mungkin demikian coaching pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan Pak Wali untuk menutup. Baik, Bu Asih, Bu Dede dan juga Pak Rudi, coaching pada hari ini sudah kita laksanakan. Bu Dede juga sudah pulang ya Bu ya. Alhamdulillah, tadi juga sudah kita berikan hasil kami mengamati, mudah-mudahan semuanya bisa menerima
dan menjadikan solusi yang terbaik buat permasalahan yang kita hadapi. Amin. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.